Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Pak Subara bahagia, sehat selalu dan baik-baik saja. Hari ini Rabu 4 Agustus 2021 kita akan belajar matematika. Namun sebelum belajar, alangkah indahnya hidup ini jika kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Matematika kelas 4, berbagai bentuk pecahan. Sebelum ke materi, Pak Asmul ingin menyebutkan anak-anak yang Pak Asmul tulis di sini untuk menjawab perkalian yang ditanyakan sesuai dengan nama yang disebut berikut ini. Yang pertama, Kak Bisma Adiatma. 2 dikali 2 sama dengan titik-titik, 4 kali 2 sama dengan titik-titik. Selo Bagus Atala. 3 kali 2 sama dengan titik-titik, 5 kali 2 sama dengan titik-titik. Fadil Asafik Dikirullah. 6 kali 2 sama dengan titik-titik, 7 dikali 2 sama dengan titik-titik. Fafian Muazzam Aklal. 8 dikali 2 sama dengan titik-titik, 9 kali 2 sama dengan titik-titik. Jawab dengan jujur, jawablah di kolom komentar Google Classroom. Silakan anak-anakku yang Pak sebutkan di video ini, silakan menjawab perkalian yang Pak sebutkan ini. Oke, jawab dengan jujur. Kita menginjak ke materi. Pecahan biasa. Bentuknya adalah A per B. A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut, B tidak sama dengan 0. Jenis 1. Pecahan murni. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya adalah 1 per 2, 3 per 5, 7 per 12, dan sebagainya. Ingat, pembilang lebih kecil dari penyebut. Pembilang adalah yang di atas, sedangkan penyebutnya adalah yang di bawah. 2. Pecahan tidak murni. Pembilang lebih besar dari penyebut. Ingat, pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 4 per 3, 7 per 2, 25 per 17, dan sebagainya. Ini adalah pecahan tidak murni, sedangkan yang di sini adalah pecahan murni. Pecahan campuran. Pecahan campuran diperoleh bila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 1 2 per 3, 3 per 3, 1 per 2, 6, 2 per 5, dan sebagainya. Ulangi lagi, pecahan campuran diperoleh bila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya adalah 1 2 per 3, 3 1 per 2, 6 2 per 5, dan sebagainya. Pecahan desimal. Pecahan desimal terdiri dari per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Contohnya 0,5 dibaca 0,5. Artinya apa? Dalam pecahan adalah 5 per 10. 0,14
dibaca 0,14, artinya 14/100. Mengapa beda 10 dan 100? Karena jika di belakang koma adalah satu angka, berarti adalah 10. Jika di belakang koma adalah 2 angka, ya ini adalah, maka penyebutnya adalah 100. Oke. Jika 0,5 ini adalah 5/10, karena 10 ini berasal dari di belakang koma ada satu angka. Sedangkan 0,14 adalah 4/100, karena penyebutnya adalah 100 karena koma di belakang koma adalah 2 angka. Ini ya. Sekarang persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan penyebut 100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini, persen. Bisa kalian temui biasanya di pasar atau di swalayan maupun di minimarket dan lain sebagainya. Contohnya 5% dibaca 5%, artinya 5/100. Oke. 23% dibaca 23%, artinya 23/100. Nah, persen itu pasti penyebutnya adalah 100. Ingat, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Ini 5%, 5/100. 23%, 23/100. Seperti 3%, maka artinya adalah 3/100. Dan lain sebagainya. Untuk memperjelas lagi, yuk bahas bersama soal Ayo Berlatih 5 halaman 10. Simaklah video berikut ini. Silahkan kalian membuka LKS Ayo Berlatih 5 halaman 10. Silahkan diambil LKS-nya sambil membawa alat tulisnya. Perhatikan video berikut ini. Selanjutnya, agar kalian semakin paham pada materi yang kita bahas hari ini, kita akan membahas soal Ayo Berlatih 5 pada LKS halaman 10. Nomor 1. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. A, yaitu 4/3. Kita menggunakan Forogabit. Forogabit yang sudah kalian dapatkan materinya saat kelas 3 dulu. Nah, sambil kita mengingat materi yang pernah kita dapat ya. 4/3 menggunakan Forogabit. 4 dibagi 3. Hasil yang mendekati adalah 1. 1 ini kita kalikan 3, hasilnya adalah 3. Nah, lalu kita kurangkan. 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. 1 ini masih bisa dibagi 3? Tidak bisa. Maka hasilnya selesai sampai di sini. Ini sebagai hasil. Ini sebagai sisa. Maka 4/3 ini kita ubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 1 sebagai hasilnya. Sisanya taruh di atas, penyebutnya tetap yaitu 3. Yang B itu 7/5. 7/5 masih menggunakan Forogabit. 7 dibagi 5. Kita hitung bersama. 7 dibagi 5, hasil yang mendekati adalah 1. Kemudian 1 kali 5 adalah 5. Kurangkan 7 dikurangi 5, hasilnya adalah 2. Nah, 2 apakah bisa dibagi 5 lagi? Tidak bisa, maka dia selesai sampai di sini.
Hasilnya berapa? 1. Nah, ini sebagai sisa. Maka 7/5 kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1. Sisanya taruh di atas. 2 per penyebutnya tetap yaitu 5. Selesai. Lanjut nomor 2. Tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut. Yang A 1 2/3. Nah, ini pecahan campuran 1 2/3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu pinggir dikali bawah ditambah atas. Sama dengan pinggirnya adalah 1 dikali bawah kali 3 tambah atasnya adalah 2 per penyebutnya dia tetap yaitu 3 sama dengan, nah kita hitung dari sini 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi 5/3. Sangat mudah kan? Nah, coba lagi yang B. B adalah 2 3/4. 2 3/4 sama dengan, nah tadi apa rumusnya ya? Pinggir kali bawah ditambah atas. Jadi pinggirnya yaitu 2 dikali bawah yaitu 4 ditambah atasnya yaitu 3 per penyebutnya tetap yaitu 4. Nah, kita hitung bersama. 2 dikali 4 yaitu 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Tuliskan di sini 11 per penyebutnya tetap yaitu 4. Sangat mudah sekali. Lalu nomor 3, bagaimana cara membaca lambang bilangan desimal berikut? Itu yang A, bacanya bagaimana ya? Itu 0,4. Nah, ini sangat mudah. Yang B, bacanya berapa ya? 0,5. Sambil bisa kalian salin di buku kalian masing-masing. Kemudian tuliskan 0,4. B 0,5. Yang nomor 4, bagaimana cara membaca lambang pecahan persen berikut? Yang A adalah betul 15%. Yang B ini adalah 24%. Nah, begitu mudah bukan tadi pembahasannya? Untuk itu silakan dipraktekkan. Latihan mandiri. Ayo berlatih 5 LKS halaman 10. Nomor 1 yang C, nomor 2 yang D, nomor 3 C dan D, nomor 4 E dan F. Difoto dan dikirim di Google Classroom. Jangan lupa klik serahkan. Ingat, ayo berlatih 5 LKS halaman 10 nomor 1 yang C, nomor 2 yang D, nomor 3 yang C dan D, nomor 4 E dan F. Untuk pertemuan yang akan datang, menghafalkan perkalian 3 untuk pertemuan daring yang akan datang. Pak sebutkan namanya seperti tadi, dan silahkan kalian yang belum hafal direview lagi perkaliannya. Yang sudah hafal silahkan dihafalkan kembali. Setelah menonton, tinggalkan absen di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom yang format nomor absen dan nama lengkap peserta didik.
Catatlah materi dari materi ini di buku tulis. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Tetap semangat belajar, kerjakan tugas dengan ikhlas dan bahagia. Jangan lupa kesehatannya dijaga. Kita ingin baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.